Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara muhibbin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara muhibbin sekalian, video ini saya buat karena tergeraknya hati saya untuk terus menanggapi polemik nasab yang akhir-akhir ini membuat gaduh di jagat media sosial, yang semuanya berawal dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akan tetapi bukan tesis yang akan saya bahas di video kali ini, melainkan pemikiran atau paham dari sang pembuat tesis itu. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari akhir tulisannya Lora Ismail Al-Khalili dari akun Facebooknya yang bernama Muhammad Ismail Al-Khalili. Kalian bisa cek sendiri ya. Karena bagian akhir tulisannya ini menurut saya bagian yang amat sangat penting bagi seluruh kaum muslimin yang mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Simak videonya sampai selesai ya, agar tidak ada dusta di antara kita. Kata Lora Ismail Muhammad Ismail Al-Khalili, dulu para ulama-ulama NU berjuang keras untuk menjauhkan masyarakat dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Sekarang ada kiai yang merasa paling NU, bahkan ngarang kitab tentang pemikiran NU, anggota LBM NU pula, tetapi isi kitabnya malah menukil dari ulama-ulama Wahabi. Mari rapatkan barisan dan sama-sama jaga NU kita, seperti apa yang pernah didauhkan oleh Syekhina Maimun Zubair. Bagaimanapun juga NU itu adalah peninggalan para wali, ya wajib dijaga. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk sekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Kita mulai dari awal tulisannya Lora Muhammad Ismail Al-Khalili ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menulis kitab pemikiran NU, tapi isinya kopas dari situs-situs Wahabi. Saat catatan ini ditulis, saya sudah membaca hampir separuh kitab Kiai Haji Imad. Al-Fiqroh An-Nahdiyah, itulah judul kitabnya. Sesuai dengan namanya, kitab setebal 273 halaman dan sudah masuk cetakan ketiga ini, menurut Kiai Imad berisi pemikiran-pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Imad pada tahun 1439 Hijriah atau sekitar 5 tahun yang lalu, jauh sebelum beliau viral. Sebagai pembuat tesis yang menganulir nasab Habibah Alawi, di situ penulis Hamdan Suhaimi, wakil ketua PWGP Ansor, mengomentari, sebagai orang awam tentu saya sangat memuji karya Kiai Haji Imaduddin Usman ini karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang telah menjadi rujukan kita dalam memahami ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas. Bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk muhibbin Kiai Imad, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan seorang ulama Nusantara dari Kresek, Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman dengan bahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya Kiai Salim itu, gak kalah sama ulama-ulama di Arab sana. Tapi sayangnya saya bukan pengagum berat Kiai Imad, kata Kiai Haji Lora Ismail. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dieluk-elukan para muhibbinnya itu. Hasilnya setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagingkan. Banyak dari isi kitab pemikiran NU karya Kiai Imad ini, beliau kopas dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan. Kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah hatam membaca kitab Kiai Imad ini. 1. Di halaman 40-41 ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat. Saya sudah mulai merasa aneh ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal katanya ini kitab pemikiran NU. Oh, ternyata ibarat ini beliau kopas dari situs Wahabi. Perlu diketahui, islamweb.net
adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama Wahabi seperti Bin Baz, Utsaimin, Albani, dan lain-lain. Di halaman 49, ketika membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Kiai Imad menulis, dan ternyata ibarat ini ternyata juga Kiai Imad kopas, plek ketiplek dari situs Wahabi. Hanya saja beliau modif sedikit akhir ibaratnya. Islamco.info ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid, seorang ulama Wahabi, santri dari Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan lain-lain. Yuh jan nguri tenan iki Al-Fiqh An-Najdiyah apa Al-Fiqh An-Najdiyah. Pemikiran Najd. Di halaman 95 ketika membahas tentang jual beli kredit, lagi dan lagi Kiai Imad kopas redaksi dari situs Wahabi. Situsnya yaitu islamco.info. Membaca semua data di atas, saya hanya bisa geleng-geleng dan berdecak, tidak kagum. Kok bisa-bisanya Kiai Imad yang merupakan anggota LBM PBNU menulis kitab yang mengatasnamakan NU, tapi isinya diambil secara diam-diam dari situs-situs Wahabi. Gak bahaya tah? Saya harap ada keseriusan dari pihak PBNU, khususnya LBMNU, untuk meneliti lebih dalam lagi kitab karya anggotanya ini. Kalau perlu tarik ia dari pasaran, karena ini bukan perkara receh dan remeh. Ini kasus serius. Kitab ini semenjak terbit cukup laris di kalangan bakul kitab pesantren. Apalagi Kiai Imad sekarang sudah menjadi kiai viral dengan ribuan pendukung fanatik dan militan dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana jadinya jika kitab yang disusupi banyak fatwa-fatwa Wahabi ini dikaji atau bahkan dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren Muhibbin Kiai Imad yang notabene-nya adalah pesantren-pesantren NU. Apalagi sekarang Kiai Imad sudah berfatwa untuk meninggalkan kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Bagaimana jadinya kalau tanpa disadari santri-santri mereka malah nyasar sanad keilmuannya kepada ulama-ulama Wahabi seperti Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Albani. Saya sendiri tidak menuduh Kiai Imad sebagai penyusup Wahabi dalam tubuh NU. Saya tetap meyakini beliau sebagai Kiai NU dan bagian dari kita warga Nahdliyin. Respek saya ketika beliau menyebut ulama kami Syekhana Khalil Bangkalan dalam tesis versi kitabnya sebagai Syekhul Masyayikh Al-Arif Billah. Respek saya ketika dulu beliau menyambut dengan baik tim kami Turut Syekhana Khalil ketika melakukan kunjungan penelitian di Banten. Hanya saja pertanyaan liar di kepala saya, apa tujuan Kiai Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksudnya piye? Boyo jangan namakan Al-Fiqh An-Nahdiyah kalau gitu, tapi Al-Fiqh Al-Imadiyah atau Al-Fiqh Al-Googliyah atau Al-Fiqh Al-Kopasiyah. Ingin rasanya saya sampaikan kepada beliau bahwa menukil sebuah maklumat tanpa mencantumkan sumber rujukan itu adalah sebuah pengkhianatan dan penipuan ilmiah. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya bahkan mengatakan, termasuk bagian dari nasihat adalah menisbatkan suatu faidah ilmu kepada pengucapnya. Barang siapa yang melakukan itu, maka ilmu dan keadaannya akan barokah. Akan tetapi, barang siapa yang menukil sebuah kalam dan membuat orang lain mengira itu adalah ucapannya, maka ilmunya tidak akan bermanfaat dan keadaannya tidak akan barokah. Karena itu, para ahli ilmu sejak dulu selalu mengisbatkan suatu faidah kepada pengucapnya.